Siap, siap. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi daerah wabarakatuh. provinsi. Bukan orang ya? Yang saya hormati Bapak Kepala BPMP Gorontalo, yang saya hormati PMO Pusat yang sempat hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati PMO Provinsi Gorontalo, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Gorontalo, SMA Negeri 2 Gorontalo, Ibu Endang mute dulu, Ibu Endang mute Gorontalo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ibu. Kok ngerapat PMO jam orang babasa? Oke, baik. Kegiatan hari ini mari kita buka dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi mohon izin kami melakukan koordinasi untuk pertemuan PMO ini. Ini waktunya kita sudah terlalu mepet dengan kegiatan kantor, kemudian kegiatan rutinitas kita di bulan Ramadan, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, hari ini mungkin adalah hari efektif yang perlu menuntaskan kegiatan ini. Dari penyampaian Pak Kepala tadi, memang kita untuk penyelenggaraan PMO Provinsi ini yang seharusnya hari kemarin ya dilaksanakan hari Selasa ya, kemudian tertunda karena memang ada beberapa kepala sekolah yang masih mengikuti BIMTEK untuk perencanaan berbasis data. Jadi kami mohon maaf kalau pertemuan ini sedikit tertunda. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi kita mengkoordinasi untuk kegiatan ini seperti pada pandangan kita pada pertemuan PMO lalu, bahwa untuk membahas atau melakukan diskusi dan rapat kali ini kita memberikan beberapa isu yang mungkin sangat penting dan urgent kita lakukan dialog, kita rapatkan. Dan ternyata setelah kita mengkoordinasi beberapa hal yang terkait dengan isu ini, ada dua hal yang saya ajukan ke PMO Pusat. Sebenarnya ada 10 poin yang saya ajukan dan mereka memilih 2 poin untuk kita bahas kali ini. Bahasan kita pertama mungkin kita lebih orientasi pada masalah pembelian buku pada SIPLA. Itu yang mereka angkat karena itu urgen, waktunya juga sudah dekat. Kemudian yang kedua adalah implementasi Merdeka Belajar, IKM. Yang di sekolah itu sekarang mulai sudah dibicarakan, dan seperti apa implementasinya itu kita akan diskusikan kali ini. Baik, untuk mengawali kegiatan kita, mohon pengarahan dari Bapak Kepala BPMP Gorontalo untuk sekaligus membuka kegiatan rapat hari ini. Dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Jala selaku moderator pada rapat PMO kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai dengan detik ini masih tetap memberikan rahmat dan kuasanya kepada kita sekalian sehingga masih bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah curahan rahmat akan sampai kepada kita sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Jala, Pak Agus, Pak Saiful, Pak Yansur, dan Pak Saprianto serta teman-teman, Ibu Endang dari Dikpora Provinsi. Kami mohon maaf melalui kesempatan ini karena pelaksanaan rapat PMO kita ini agak tertunda, tidak seperti bulan-bulan sebelumnya yang kita laksanakan paling lat itu pertengahan bulan. Namun karena banyaknya agenda kegiatan yang harus kita laksanakan sehingga
pertemuan bulanan ini menjadi tertunda, sehingga kita tidak bisa segera mendapatkan informasi terkait progres pelaksanaan program skala penggerak sampai dengan semester 2 saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan pelaksanaan program di semester Hilang suaranya, Pak. Amin. Internet sana di apalah. Amin. Putus mungkin. Kayaknya putus ini. Lagi beliau masuk. Aja lalu, Din. Oke, bila putus. Terus, Pak, ya. Lanjut, Pak. Jadi karena gangguan, jadi memang agak lelet internet pada hari ini. Sudah berapa kali dari tadi siang juga saya agak ada kendala. Jadi Bapak Ibu, pada hari ini merupakan pertemuan kita yang kesekian kalinya, dan sebenarnya antara Kota Gorontalo dalam hal ini jenjang TK, PAUD, SD, SMP dengan Provinsi Gorontalo jenjang SMA dan SLB relatif sangat jomplang, karena dari sisi SMA kita selama ini relatif tidak ada permasalahan. Jadi semuanya bisa terselesaikan. Walaupun pada dasarnya kami yakin ada permasalahan di sekolah terkait implementasi skala penggerak, lebih khusus terkait dengan kurikulum merdeka. Karena ini merupakan sesuatu hal yang baru, tentu kita banyak membutuhkan referensi untuk implementasinya sehingga mencapai hasil yang diharapkan dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Teman-teman sekalian yang saya hormati, kemarin kami mengikuti agenda PMO pusat yang dilaksanakan setiap pekan, dan memang ada beberapa hal yang disentil oleh tim PMO pusat terkait pelaksanaan program skala penggerak. Jadi kita ini sudah harus ada progres yang lebih signifikan dalam rangka pelaporan-pelaporan yang dilakukan secara rutin. Memang barangkali untuk di sekolah itu, kalau tidak salah sudah menjadi 3 bulan ya pertemuannya, 1 kali. Dan untuk kami di UPT Provinsi tetap dilaksanakan setiap bulan, namun kita sudah harus dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan secara lebih kompleks yang ada di satuan pendidikan. Tapi memang untuk SMA kami tidak terlalu risau, karena kita tahu persis ketiga sekolah ini relatif tidak terlalu bermasalah. Barangkali yang perlu kita beri perhatian dalam hal implementasi skala penggerak dan khususnya kurikulum merdeka ini adalah terkait dengan akun belajar, kemudian juga pemesanan buku melalui Siplah, kemudian juga terkait dengan hasil asesmen yang sudah dalam bentuk rapor pendidikan. Ini juga yang perlu barangkali ditindaklanjuti oleh satuan pendidikan khususnya dalam melakukan perencanaan. Dan saya kira itu sudah harus dilakukan sejak dini. Dan kemarin kita di hotel sudah 3 hari melaksanakan kegiatan itu, dan diharapkan untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa segera bergerak, membenahi, menindaklanjuti, dan menyikapi semua hal yang perlu kita perbaiki. Seperti di akun belajar itu, memang dilaporkan bahwa untuk kita Provinsi Gorontalo itu sudah berada pada warna hijau, artinya sudah berada pada level yang tertinggi, namun dari angkanya masih sekitar 82%.
sehingga disinyalir masih ada sebagian yang belum melakukan aktivasi akun, sekaligus pemanfaatannya. Nah, pemanfaatannya ini kalau dikomparasi dengan akun siswa, maka ini terjadi jomblang yang sangat besar. Di siswa masih merah, sementara di guru-gurunya itu sudah hijau. Artinya ini mungkin perlu Bapak-bapak kepala sekolah ini perlu menelusuri sejauh mana pemanfaatan akun belajar ini oleh guru dan siswa. Kalau mencermati kondisi yang ada dari peta aktivasi dan penggunaan akun ini, maka itu terjadi kesenjangan yang jauh. Karena kalau di siswa masih merah, artinya belum ada satu komunikasi, satu media, satu interaksi pembelajaran yang berbasis pada pemanfaatan akun belajar ini. Makanya di siswa itu masih merah. Khawatirnya juga karena memang belum banyak yang aktivasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengulangi apa yang saya sampaikan kemarin di Grand Key, kita barangkali perlu mencermati dan berhati-hati khususnya dengan pengadaan buku ini melalui Siplah. Kalau untuk SMA barangkali sudah semua Pak ya? Sudah melakukan pemesanan semua ya? Untuk semester 2 ya? Sudah Pak, sudah. Ya, oke. Yang perlu diwaspadai setelah pemesanan ini adalah orang-orang yang berkunjung ke sekolah atas nama Temprina, atas nama perusahaan mana, ini yang perlu diwaspadai Pak. Jadi jangan sampai ada pelayanan untuk orang-orang yang datang di luar jalur yang sudah ditentukan oleh kementerian, yaitu pemesanan melalui Siplah. Jadi buku ini setelah dipesan dan sudah mencukupi jumlah untuk dicetak, maka akan dicetak, akan dikirim, dan pembayaran lewat transfer. Jadi tidak ada pembayaran tunai seperti kasus yang saya ceritakan kemarin yang sudah terjadi di beberapa daerah. Sehingga akhirnya perusahaan tetap menagih. Sementara sekolah ada yang sudah membayar 20 juta, itu yang ada di luar Sulawesi. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Kemudian juga karena di tahun pelajaran ini tentu kita sudah akan membuat perencanaan lagi, maka Bapak dan Ibu bisa mencermati sedalam-dalamnya tentang keberadaan raport sekolah yang sudah diterbitkan untuk perencanaan di waktu mendatang. Saya kira tidak ada lagi sumber data lain untuk melakukan perencanaan, sudah berbasis pada raport pendidikan ini. Dulu kita mengenal peta mutu yang diharapkan menjadi satu-satunya sumber data perencanaan, walaupun tidak maksimal, namun untuk raport pendidikan ini berbeda dengan konsep yang sebelumnya. Jadi sekolah sangat-sangat didorong untuk melakukan perencanaan berbasis dengan raport pendidikan. Kemudian juga saya mengingatkan kembali terkait dengan pelaksanaan asesmen. Jadi untuk asesmen 2022 tidak ada lagi asesmen susulan seperti yang kemarin. Yang kemarin itu berdasarkan data yang disampaikan ke kami itu sekitar hanya 60, tidak sampai 70% itu pengisian survei lingkungan belajar atau selinjar oleh guru maupun kepala sekolah. Mudah-mudahan ini di Kota Gorontalo tidak terjadi, sehingga untuk 2022 sudah diingatkan oleh pusat bahwa tidak ada lagi AN susulan untuk 2022. Oleh sebab itu, mulai dari sekarang kita mulai membenahi, menyiapkan, menyongsong pelaksanaan asesmen ini, karena ini diharapkan benar-benar sudah bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya untuk pelaksanaan asesmen nasional yang kedua ini. Jadi mungkin itu beberapa hal. Kemudian untuk PPDB juga saya kira, saya juga sudah menginformasikan ke Kepala Dinas bahwa walaupun dari kementerian sudah menyampaikan bahwa panduan untuk PPDB tahun 2022 masih menggunakan Permendikbud nomor 1 tahun 2021, namun itu sebenarnya harus ditindaklanjuti oleh dinas dengan menerbitkan semacam petunjuk teknis di tingkat provinsi.
Nah, ini barangkali Bapak dan Ibu Kepala Sekolah mungkin nanti bisa ditanyakan apakah mereka sudah membuat. Kalau seingat saya waktu masih Pak Tobias di situ, biasanya beliau berupaya untuk membuat. Tapi sejak Pak Tobias tidak ada ini, setahu saya sudah tidak ada juga juknis yang dibuat oleh provinsi. Harusnya itu dibuat, menindaklanjuti Permendikbud tersebut. Nah, mudah-mudahan untuk PPDB ini, karena itu diharapkan bulan Mei itu sudah terbit juknisnya. Semoga saja teman-teman di dinas, ini di sini ada Ibu Endang, nanti barangkali Ibu Endang juga bisa menyampaikan ke ini Ibu Mun Arpa, mungkin dari dinas provinsi juga. Nah, nanti bisa ini disampaikan ke kepala bidang yang menangani untuk PPDB. Saya kira itu, dan dengan membacakan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, rapat PMO sore ini saya nyatakan dimulai. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Jala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala. Untuk pertemuan kali ini kita sudah gunakan BPMP Pak ya. Jadi Badan Penjaminan Mutu Pendidikan yang sejak tanggal 25 ya, tanggal 25 April kemarin sudah Bapak Aminusi sudah dilantik kembali menjadi kepala BPMP. Dan anggota juga kita dari BPMP, Pak Eki Punu juga dilantik untuk memegang atau mendalani untuk badan Balai Guru Penggerak di Provinsi Gorontalo. Jadi saya mengucapkan selamat Pak. Dan Bapak dan Ibu, berikut mari kita dengarkan dulu penyampaian dari Pak Agus mengenai hal-hal yang akan dilaporkan dalam kegiatan ini, dan kemudian nanti kita akan melakukan diskusi terhadap isu yang diusulkan dan telah disetujui oleh PMO Pusat untuk kita bahas untuk rapat kali ini. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Agus. Silakan Pak Agus. Baik Pak Jalal, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, semoga masih sehat. Insya Allah tinggal beberapa menit lagi kita akan berbuka. Saya membawakan materi. Bisa dilihat ya Pak Jalal? Bisa Pak, bisa Pak. Oke. Ya. Materi ini merupakan bahan diskusi yang akan kita bicarakan pada hari ini. Agendanya itu progres implementasi program Sekolah Penggerak Provinsi Gorontalo selama bulan Maret 2022 dan diskusi terkait isu dan kendala dalam program Sekolah Penggerak. Sekolah Penggerak untuk tahap 1 ini, Angkatan 1 Provinsi Gorontalo, sudah ada bersama kita juga di ruang ini, masing-masing kepala sekolahnya, Pak Yansur dari SMA Negeri 2, kemudian Pak Saiful Kadir, dan Pak Safrianto Adam dari Muhammadiyah Gorontalo. Sudah bergabung juga Pak Bobi sebagai pelatih ahli dari instansi BPMP ya, koreksi ya. Baik, untuk rekap laporan SIM PKB yang masuk dari 3 sekolah penggerak baru ada 1 yang masuk, itu dari SMA 2 Pak Jalal ya. Nah, 2 ini belum ada laporan sehingga progres itu baru sekitar 33,33%. Status ini berdasarkan pengisian laporan fasilitator sekolah penggerak bulan Maret tahun 2022 di SIM PKB. Dan di sini rekap laporan simulasi itu masih kosong. Kita harapkan ini untuk agar bisa ada dinamika angkanya ini. Angka 0 itu Pak, Agus, mohon maaf, angka 0 itu berarti sudah terpenuhi Pak Agus.
Seperti ya, oke baik. Rekap status kendala dan hambatan juga, di sini juga angka 0. Ya mungkin kita bisa diskusikan ya Pak Jalal ya. Oke. Nah, ini juga beberapa waktu yang lalu LPMP Gorontalo melakukan intervensi dalam peningkatan presentasi dari akun pelajar. Dan alhamdulillah ini kita lihat mengalami pergerakan yang signifikan. Walaupun memang kemarin memang waktunya belum terlalu optimal, saya kira. Di sini yang paling tinggi di Provinsi Gorontalo itu ada di Gorontalo Utara. Pada waktu yang sebelum intervensi, Gorontalo Utara ini merupakan yang paling sedikit. Ya. Bone Bolangu juga pergerakannya walaupun tidak terlalu besar. Kota Gorontalo berkisar 67,6%. Akun PTK admin adalah akun yang dipegang oleh kepala sekolah dan kepala sekolah ya, tetapi biasanya dipegang oleh operator dalam mengakses yang bisa mengakses rapor pendidikan. Oke. Kemudian presentasi akun PTK. Ini Kota Gorontalo, alhamdulillah sangat baik sekali, 94,49%, ini tinggi sekali, sehingga bisa dikatakan bahwa Kota Gorontalo itu guru-guru di tingkat SMA itu rata-rata sudah menggunakan akun pembelajaran, bukan cuma aktivasi juga ini sudah digunakan, karena ini adalah angka aktivasi akun PTK. Ini tinggi sekali, hampir 100% ya Kota Gorontalo. Yang paling rendah masih Kabupaten Bolaimo, rentangnya tidak terlalu jauh, 77,66%. Dan Bapak Ibu sekalian, kita harapkan agar kita mendapatkan seperti tadi masalah yang didapatkan, masalah yang kita ingin bicarakan, kita ingin tangkap dari program sekolah penggerak di jenjang SMA di Gorontalo itu, sementara ini belum ada, sehingga kita mungkin bisa berharap agar tercipta, agar kita bisa mendapatkan isu-isu terkait kendala sekolah penggerak yang baru-baru ini gitu. Pokok bahasan kita itu adalah pembelian buku melalui Siplah dan implementasi kurikulum merdeka. Mungkin ini nanti akan dibawakan oleh Pak Jalal, ya. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Amin tadi, bahwasanya ada beberapa mungkin masalah yang bisa kita gali dan kita sempurnakan dari masalah ini, kita bawa dalam Pokja, termasuk dalam implementasi kurikulum merdeka ya. Ya Pak Jalal ya. Oke, untuk diskusi selanjutnya, saya bisa kembalikan kepada Pak Jalal untuk mengembangkan kepada diskusi topik-topik yang sudah kita tetapkan pada hari ini. Ya, terima kasih Pak Jalal, silakan. Oke, terima kasih Pak Agus atas pemaparan Bapak dan Ibu. Mungkin itu sekilas laporan yang disampaikan oleh Pak Agus tadi. Tadi kemarin juga kita sudah mendengarkan untuk progres untuk akun belajar. Tapi untuk kali ini kita belum membahasnya karena ada sedikit kejenuhan. Akun belajar ini setiap bulan ini dibahas, kemudian kita tidak ada progres untuk pembahasan isu-isu yang lain. Padahal kalau dilihat masih banyak identifikasi isu-isu yang perlu kita kembangkan dan kita memberikan penguatan pada rapat-rapat PMO seperti ini. Tadi sekadar informasi, saya menghubungi Pak Pandi. Mungkin Pak Pandi belum hadir ya di sini. Saya menginginkan bahwa karena permintaan beliau, kalau kita melakukan rapat seperti ini, mungkin bisa menghadirkan beberapa narasumber yang untuk bisa memediasi tentang hal ini. Yaitu yang pertama terkait dengan pembelian buku pada Siplah. Saya koordinasi dengan beliau meminta untuk memberikan kontak kepada saya Pak Yogi.
Pak Yogi itu pada pusat kurikulum kalau nggak salah. Tapi Pak Yogi setelah saya hubungi katanya tidak pas kalau menghubungi beliau. Yang paling pas itu menghubungi dari pusat perbukuan. Nah di situ tadi saya tidak mendapatkan informasi lagi terhadap itu. Mungkin kalau Pak Yogi sudah berada di ruang ini mungkin bisa menjelaskan. Tetapi sepertinya Pak Yogi belum hadir. Mungkin kita bahas dulu secara umum. Mulai dari isu tentang bagaimana pembelian buku melalui Siplah. Kami mulai dari kepala sekolah yang sudah melakukan proses itu. Saya mulai dari SMA 3 dulu Pak. Mohon sedikit laporan tentang pembelian buku pada Siplah. Silakan Pak Saiful. Pak Saiful belum dibuka mikrofonnya, Pak. Baik, terima kasih Pak Jalan. Yang kami hormati Bapak Kepala BPMP, yang kami hormati PMO Provinsi Gorontalo, PMO BPMP Gorontalo, BPMP sekolah, PMO sekolah yang hadir Pak Yanto dengan Pak Yansur. Terima kasih. Berbicara tentang pengadaan buku lewat Siplah, memang terus terang Pak, untuk kami itu agak sedikit kendala karena untuk kami pertama itu pengadaan buku itu adalah buku kelas 11. Karena kelas 10 kami sudah Pak tahun lalu. Kalau tahun lalu itu pengadaan bukunya itu langsung dari pusat Pak. Dan bahkan jumlah buku yang dikirim ke kami itu seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya malah lebih. Sehingga kami tidak membeli buku lagi kelas 10. Sekarang yang kami yang akan beli adalah buku kelas 11. Tapi masalah di kami itu Pak, kenapa agak terlambat kami memesan buku lewat Siplah ini? Karena di kelas 11 itu sudah masuk pada peminatan. Sementara penelusuran untuk peminatan siswa itu sedikit agak terlambat di kami. Terus terang kami agak terlambat, sehingga kami belum mendapatkan data yang real. Berapa jumlah buku yang kami akan pesan. Karena kami pemesanan buku di kelas 11 ini sudah berdasarkan peminatan dan mata pelajaran, Pak. Misalnya di peminatan MIPA, yang suka fisika itu ada berapa orang? Dari 400, kebetulan siswa saya 432 orang. Begitu juga kimia, sehingga kami menunggu data yang dan itu kami sudah laksanakan. Tetapi karena sudah mendesak, terpaksa kami juga sudah memesannya lewat Siplah, walaupun data yang kami gunakan adalah data perkiraan. Data yang kami gunakan untuk memesan buku di Siplah itu adalah data perkiraan. Dan karena kami baru sekitar seminggu, 3 hari yang lalu melakukan pemesanan lewat Siplah, sehingga di data yang ada dari pusat itu kami SMA 3 termasuk sekolah yang belum memesan buku. Padahal kami sudah. Cuma mungkin masih dalam prosesnya sehingga belum terbaca sama mereka, Pak. Jadi seperti itu untuk pengadaan buku untuk Siplah itu. Pada prinsipnya kami sudah memesan, Pak. Dan yang berikut juga bahwa kalau kami harus memesan keseluruhan itu lebih dari 50 juta. Sementara kalau memesan lebih dari 50 juta itu agak sulit diterima lewat link, karena sering ditolak karena menurut informasi kalau lewat 50 juta itu harus ada pembanding. Dan pada tahun yang lalu, pada sebelumnya, bahwa pengalaman kami kalau tim pembanding di buku itu disiapkan oleh penyedia buku itu sendiri.
Tetapi sepertinya ini tidak ada, Pak. Sehingga jalan satu-satunya kami harus mengurangi jumlah pembelian buku kami kurang dari 50 juta. Sehingga kami, kalau tidak salah, kami dengan SMA 2 itu 40. Jadi kami pemesanan buku itu jadi 49 juta lebih. Jadi seperti itu. Sehingga data yang kami kirimkan lewat Cipla itu bisa diterima. Karena kami sudah kurang dari 50 juta. Jadi seperti itu Pak Jalal. Kemudian untuk pelaksanaan implementasi Merdeka Belajar itu, alhamdulillah karena kami sudah setahun, kami sudah melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Cuma kembali di kelas 10 ini kami diperhadapkan kepada peminatan daripada siswa untuk masuk ke kelas 11 itu kan mereka sudah harus peminatan, karena peminatan ini seperti yang kita ketahui ada 5. Ada MIPA, ada IPS, ada 4. MIPA, IPS, bahasa, dan vokasi. Kerasaan. Ya, vokasi Pak. Ya, jadi seperti itu Pak. Tadi kami juga baru selesai coaching klinik dengan pelatih ahli dengan Pak Bobi. Dan alhamdulillah setiap kami coaching klinik ini selalu kami bahas itu tentang peminatan dan pemilihan mata pelajaran itu. Jadi barangkali ini yang bisa kami sampaikan, dan insya Allah dalam rangka peminatan daripada siswa, penentuan peminatan daripada siswa ini dapat segera kita atasi secara bersama-sama. Barangkali ini Pak Jalal yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jalal mungkin bisa diaktifkan mikrofon. Oke, terima kasih Pak Saiful atas laporannya, dan saya melihat dari permasalahan Pak Saiful itu adalah untuk pengadaan buku itu adalah belum adanya data final untuk peminatan Pak Saiful ya. Ya. Jadi perlu kita rekomendasikan. Jadi langkah yang mungkin karena ini sudah dekat, kalau untuk pembelian buku ini sudah dekat, mungkin mempercepat pendataan untuk siswa dalam peminatan itu Pak Saiful ya. Ya, siapa? Sudah Pak, sementara menunggu. Ya, berarti dia kaitannya juga dengan IKM, hubungannya dengan IKM, karena pada IKM juga tentunya buku yang dipesan itu harus sesuai dengan jumlah siswa yang memerlukan. Ya. Oke, terima kasih Pak Saiful. Saya tampung, Pak. saya tampung masalahnya. Saya catat dan mungkin ini menjadi satu rekomendasi untuk kita semua. Silakan Pak Saprianto untuk SMA Muhammadiyah, dilaporkan Pak kendala-kendala yang terjadi untuk pembelian buku melalui Cipla. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Jalaluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Pak Kepala BPMP, Pak Amin, dan selamat kepada Pak Amin yang baru dilantik jadi Kepala BPMP. Kemudian Bapak Ibu PMO LPMP, Bapak Ibu PMO Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo, Bapak Kepala Sekolah, Pak Yansur, Pak Saiful yang kami hormati. Untuk pemesanan buku ini, alhamdulillah SMA Muhammadiyah sudah dilaksanakan pemesanan buku kemarin tanggal 27. Kemudian untuk buku itu memang ada seperti yang disampaikan Pak Saiful tadi, memang kita itu diperhadapkan dengan buku kertas. Ya, ini kita harus melihat dulu jumlah peminat untuk masing-masing jurusan yang sudah ada 5 peminatan itu, yaitu tadi sudah disampaikan juga. Nah, oleh karenanya kita karena sudah harus diburu, harus memasukkan itu, sehingga kami sudah memesan. Dan kendala buat kami itu untuk buku ini Pak, yang tidak dipesan itu karena memang belum ada, yaitu buku penjas. Penjas. Ya, penjas itu hanya buku
guru yang ada. Dan untuk seni budaya itu karena belum ada bukunya, jadi kita tidak pesan. Jadi untuk buku yang lain alhamdulillah sudah dipesan. Dan kita cuma seperti tadi ya, kita memperkirakan saja mungkin siswa yang peminatan ke IPS atau ke IPA atau ke bahasa, ke vokasi dan wirausaha. Jadi pemesanannya sesuai dengan itu saja yang dilakukan. Kemudian untuk kendalanya tidak ada, cuma hanya itu saja buku yang tidak ada dalam pesanan Siplah Beli itu yang Gramedia. Apakah pertanyaannya, apakah boleh Pak dibeli di selain Gramedia? Atau bagaimana untuk pemesanan ini? Mungkin itu pertanyaan untuk pemesanan buku yang tidak ada di Siplah itu. Itu saja Pak dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Sama dia punya kendala Pak Saprianto ya. Ya. Jadi memang datanya mungkin itu yang mau direkomendasikan untuk mempercepat. Coba nanti kita tanyakan kepada teman-teman yang lain apakah selain di Siplah ini bisa tidak kita membeli buku pada toko-toko yang lain yang mungkin yang di luar dari itu. Nanti kita bicara, kita diskusikan. Oke, untuk selanjutnya Pak Yansur silakan Pak Yansur melaporkan Pak Yansur. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala BPMP bersama jajaran, yang tim PMO dari pusat, tim PMO provinsi, teman-teman kepala sekolah, pelatih ahli, Pak Jalal dan Pak Agus. Jadi saya kira apa yang kami laporkan inilah terkait dengan dua hal tadi ya, disampaikan tadi oleh Pak Agus dan Pak Jalal. Itu ada dua pembahasan terkait dengan pembelian buku di Siplah. Jadi begini Pak, tadi saya komunikasi dengan Ibu Nunik gitu. Dan alhamdulillah untuk Gorontalo itu, untuk tingkat SMA ini sudah 6 SMA yang sukses. Artinya kita tinggal menunggu proses pesanan sedang diproses oleh penjual. Ini statusnya Pak. Ya, statusnya itu dari 6 sekolah. Tinggal ini kalau saya lihat tinggal SMA 6 ini yang belum. Entah mereka cancel atau gimana. Yang jelas SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMA 2, SMA Muhammadiyah, SMA 1 dan SMA Mosalamati juga termasuk SMA Dungalio. Itu sudah memesan ada 6 sekolah, yang seharusnya 7 sekolah, Pak. Nah, itu mungkin yang adalah SMA 6 ini yang perlu dipertanyakan. Kenapa mereka sampai dengan ini data hari ini, data yang terupdate hari ini dari Ibu Nunik itu. Dan kami sudah dikirimi dan alhamdulillah ternyata seperti yang disampaikan Pak Saiful tadi, kendala sebenarnya tidak ada kendala. Karena buktinya kita sudah sukses untuk memesan buku. Cuma memang awal-awal kemarin Pak Jalal di sistem aplikasi Siplah itu, setelah kami menghitung, walaupun dengan kita masih menerka-nerka jumlah siswa yang kelas 10 yang naik ke kelas 11 ini mau pilih kelompok mata pelajaran apa, nah itu kita masih raih semua itu. Nah, mudah-mudahan perkiraan kita itu tepat. Nah, ketika kita menghitung, itu sebenarnya pembelian kita itu lebih besar dari 50 juta. Mungkin ada, kalau saya kemarin itu sampai 60-an juta lebih itu pembelian bukunya. Cuma setelah kita pesan, kita input lewat Siplah, ternyata setelah kita mau konekkan, kita mau kirim semua pesanan itu, mereka harus di sistemnya itu harus minta pembanding itu. Nah, benar yang disampaikan Pak Saiful tadi, minta pembanding. Nah, ketika kita compare dan ternyata tidak ada pembandingnya. Karena memang di sistem di persuratan itu kita hanya sudah difokuskan pada di Gramedia itu ada dua itu ada untuk SMP dan untuk Dikdas ada sudah dan untuk SMA juga sudah tersendiri. Nah itu. Nah setelah kita konfirmasi ke nomor kontak yang di situ, ternyata beliau juga tidak bisa menjelaskan. Ini mungkin ada Pak Fadli di sini ini sebagai informasi bahwa mereka ini nanti kita anukan ke pihak penyedianya katanya itu. Nah, sehingga karena kita juga didesak oleh informasi bahwa harus memesan buku sebelum tanggal 30 April, karena memang kalau buku ini kalau kita pesan lewat 30 April itu akan mengikuti head itu.
Artinya harganya lebih mahal lagi. Makanya kita, alhamdulillah kita sudah pesan. Akhirnya kami putuskan, kami koordinasi dengan SMA 3, kalau begitu kita ambil di bawah dari 50 juta. Nah, sehingga kalau saya lihat Pak Saiful ini ada rekamannya sama saya juga, Pak Saiful. Pak Saiful itu 49 berapa? Nah, saya punya 49 sekian juga. Nah itu. Saya lihat Pak Saprianto ringan-ringan dia punya 2 juta lebih. Gawat metes banyak DP dana. Nah, sehingga untuk itu Pak, saya kira Siplat tidak ada masalah. Siswa itu Pak, makanya Bapak punya siswa yang kesana. Ya, tinggal menunggu. Yang berikut adalah terkait dengan buku Pak Penjas itu memang cuma buku guru Pak. Penjas dan seni budaya itu hanya buku guru. Jadi tidak akan ada buku siswa. Nah, itu. Nah, jadi memang hanya itu karena kami sudah komunikasi ke ini katanya memang begitu. Hanya buku guru dan hanya buku guru saja, buku siswa tidak ada. Yang berikut Pak terkait dengan tadi laporan SIM PKB yang Pak Agus sampaikan. Ini alhamdulillah Pak, ini juga sebagai informasi buat teman-teman Pak Saprianto dan Pak Anu. Di samping pelatih ahli melaporkan di SIM PKB-nya, tapi kita kepala sekolah juga itu melaporkan di SIM PKB kita terkait dengan hasil isian terkait dengan kegiatan-kegiatan baik itu pendampingan PMO, baik itu kegiatan pelatih ahli, ada coaching penguatan komite pembelajaran sebagainya itu ada semua. Dan alhamdulillah Pak untuk SMA 2 sudah lengkap semua. Sampai kemarin terakhir adalah pelaporan terkait dengan pelatihan komite pembelajaran itu sudah selesai. Nah, itu. Yang berikut Pak terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka, alhamdulillah pembelajaran baik reguler maupun proyek alhamdulillah jalan sekarang, cuma karena ini sudah mau menjelang libur akhir dan memang puasa ini juga mempengaruhi Pak, terus terang saja itu. Karena kemarin kami ada kendala terkait dengan pelaksanaan ujian sekolah. Jadi pembelajaran anak-anak jadi terganggu juga sebenarnya. Baru juga setelah itu puasa, setelah ini menghadapi Lebaran juga, jadi otomatis mereka tidak terlalu maksimal untuk belajar. Insya Allah kami harap kami bisa maksimalkan lagi setelah Lebaran ini, setelah Lebaran. Jadi itu Pak. Berikut yang terkait dengan ARKAS, alhamdulillah kami juga sudah menggunakan ARKAS. Kami juga kemarin sudah diberikan pelatihan terkait dengan rapor pendidikan, kami sudah bisa buka rapor pendidikan itu, dan juga termasuk cuma memang harus kami sampaikan bahwa untuk pemanfaatan platform Merdeka ini, Merdeka Mengajar baik guru maupun siswa itu juga terus terang saja belum maksimal Pak, dan ini harus diminta penguatan dari pelatih ahli maupun dari LPMP terkait dengan karena memang dari progres memang untuk aktivasi akun itu sudah alhamdulillah ini sudah untuk 3 sekolah ini sudah lumayan, cuma memang pemanfaatannya. Sehingga itu kami melalui kesempatan ini kami ingin menanyakan kepada tim PMO pusat maupun tim BPMP maupun provinsi, apakah ada forum untuk memantau penggunaan akun Belajar ID, misalnya untuk sekolah saya SMA 2. Apakah guru-guru saya ini menggunakan atau sisa? Apakah ada forum yang bisa saya memantau khusus kepala sekolah? Artinya saya yang bisa masuk, saya melihat. Nah itu mungkin bisa diinformasikan. Apakah ada forum atau ada link bagi kami kepala sekolah untuk memantau sejauh mana penggunaan akun Belajar ID? Karena ketika saya tanya sama guru saya, sudah gunakan akun, oh sudah Pak. Nah, tapi itu kan belum tentu bisa realisasinya. Makanya kami ingin ada format supaya kami bisa pantau dan kami bisa mendorong teman-teman guru untuk menggunakan aplikasi pembelajaran itu, platform Merdeka Mengajar itu. Saya kira ini Pak untuk itu dulu. Saya kira tadi apa yang saya sampaikan teman-teman saya ingin melengkapi saja. Saya kira tidak masalah. Insya Allah nanti. Cuma memang untuk yang perlu kami pertanyakan terkait dengan ini kan bos kinerja ini kan 90 juta Pak untuk kami SMA itu. Nah ketika saya sudah membeli buku hampir 50 juta, berarti sisanya masih ada sekitar 40-an juta itu. Nah insya Allah 40-an juta ini kami akan memanfaatkan untuk poin-poin yang lainnya yang ada di rambu-rambu juknis bos kinerja. Nah, itu. Project. Ya, termasuk mendukung pembelajaran proyek juga di digitalisasi sekolah
sebagainya. Itu saya kira itu ada di Juknis. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Yansu, terima kasih. Melihat laporan dari ketiga sekolah ini, ternyata memang ini yang dicapai ini Pak, yang dicapai oleh sekolah penggerak, mengetahui benar-benar alur bagaimana kita memanfaatkan dana, kita melakukan program, sehingga dengan betul-betul ini terkawal sekali ini Pak. Jadi tidak salah 3 sekolah ini yang memang dituju sebagai sekolah penggerak Pak Saiful ya. Ya. Oke, baik, kita bahas satu persatu ini Pak Saiful, Pak Yansur, Pak ini. Tadi melihat tadi tentang pembanding tadi, saya memang agak belum jelas di situ. Ada apakah itu terkait dengan jumlah siswa atau kondisi sekolah untuk pembelian buku itu di atas 50 juta. Kemudian yang kedua, penyedia pembanding Pak. Penyedia pembanding, oh gitu. Ya. Oke. Kebetulan di sini juga ada Pak Kasubag dari BPMP Gorontalo. Mungkin Pak Kasubag bisa memberikan arahan tentang khususnya untuk pembelian buku di Siplah ini Pak Kasubag. Dipersilakan Pak Kasubag. Baik, terima kasih Pak Jalan. Sipla seperti yang sudah saya sampaikan kemarin di Grand Key, memang sudah seperti itu. Jadi Sipla itu adalah pengadaan barang dan jasa yang dikhususkan di sekolah. Nah, ketika mengadakan sesuatu ataupun itu buku, maka dia harus ada pembanding gitu. Nah, kemarin yang sudah saya sampaikan bahwa kita harus negosiasi. Nah, unsur pembanding itu dengan dengan harga lain, begitu Pak. Ya betul Pak. Pak Saiful ya. Ya. Pak, ya, dengan harga lain misalnya, dengan harga lain ataupun dengan penyedia lain yang misalkan triknya seperti ini Pak Saiful. Misalkan kita ingin membeli di salah satu penyedia ini yang betul-betul bagus, kompeten dan harganya murah, maka kita akan mencari pembanding dengan harga yang mahal tentunya, gitu. Sehingga supaya ini, apakah di Sipla itu ada, saya belum masuk terlalu dalam ke Sipla, tapi ingin saya tanyakan, apakah di Sipla itu ada berbagai macam penyedia buku di dalamnya? Itu yang saya belum tahu. Tapi kalau pertanyaan Pak Doni, itu masalahnya Pak Doni. Silakan Pak Yanto. Iya. Ketika kami masuk, ini kan ternyata tidak ada pembanding. Iya, betul. Nah, itu jadi masalah makanya. Nah, berarti yang Pak Yansur katakan tadi, Pak Saiful ya, yang misalnya mau beli di Gramedia bisa enggak? Maksudnya begitu kan? Itu berarti tidak bisa karena tidak ada Gramedia di dalamnya. Atau apakah ada Gramedia di dalamnya? Itu saya kurang tahu. Apakah ada Gramedia di dalamnya Pak Saiful? Tidak ada Pak. Cuma karena kebetulan begini Pak. Karena kami belanja lebih dari 50 juta, lebih dari 50 juta, makanya harus ada pembanding. Betul sekali Pak. Tetapi ketika kami membelinya dari 60 juta itu tidak bisa, tidak masuk di aplikasi karena tidak ada pembandingnya dia. Dan biasanya yang menyediakan pembanding itu adalah yang penyediaannya Pak. Iya. Apakah penyediaannya ini karena itu 50 juta ke atas itu kan sudah harus ada unsur pembanding, betul. Di bawah 50 juta tidak perlu ada unsur pembanding begitu. Nah, tapi kalau begitu bisa mintakan ke penyedia tersebut Pak Saiful, Pak Dokter. Pak Yansur sudah minta ya? Sudah tanyakan Pak? Oh sudah ditanyakan. Sudah, tapi tidak Pak, tidak ini. Akhirnya solusinya adalah kita membeli saja yang di bawah 50 juta. Itu sudah. Begitu Pak. Ya kecuali begitu, tapi kan sudah. Kalau Pak Saiful tidak bisa seperti itu karena banyak kan begitu. Iya, saya dengan Pak Yansur hampir sama Pak. Cuma beda berapa puluh jumlah siswa. Jadi karena tetap tidak bisa-bisa sementara kami dikejar oleh waktu, makanya kami ambil jalan pintas, kami kurangi jumlah pembeliannya jadi 49 juta. Baru bisa diterima Pak di Sipla. Kalau begitu
ambil dulu trik seperti itu Pak Yansur, Ya, Pak ya. Saiful. Nanti Ya. Pak Jalal tolong dicatat ini sebagai kita akan konfirm ke direktorat atau di siplahnya. Iya, Pak. Mungkin itu Pak. Mungkin itu dari saya Pak. Oke, Makasih, terima kasih Pak Doni. Ya memang biasanya kalau membuka sipla itu biasanya itu tidak hanya satu penyedia saja Pak. Biasanya dia banyak. Cuma memang untuk kali ini untuk pembelian buku sepertinya tidak ada pembanding. Makanya kita tidak juga bisa bergerak kalau tidak bisa tidak bisa memenuhi itu. Tapi yang jadi kendalanya ketika kita membutuhkan banyak, akhirnya kita hanya bisa menyediakan buku yang tidak sesuai dengan jumlah yang membutuhkan. Itu kendalanya. Yang kita butuhkan. Betul. Ya, jadi mungkin itu rekomendasinya Pak Saiful ya, kita lakukan treatment dulu untuk membeli di bawah dari 50 juta. Iya, ya. Ya, oke. Sudah Pak. Sudah kami sudah diterima 49 juta lebih Ya. Pak. Oke, saya sudah catat ini Pak. Terima kasih. Saya rasa untuk pembelian buku sudah beres ya. Kita lanjut ke implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum Merdeka ini memang juga agak pelit karena ini proyeknya juga ini mengenai siswanya, mengenai siswa peminatan juga, kemudian guru-gurunya, bagaimana mengelola pembelajarannya, ini mungkin juga jadi isu yang menarik sekali, sehingga di setiap sekolah penggerak itu minimal memiliki juknis yang sama atau implementasi yang sama. Nah untuk itu mungkin untuk implementasi juga sudah disampaikan oleh 3 sekolah tadi. Mungkin Pak Bobi sebagai pelatih ahli, ini Pak Bobi sudah jam 5 lewat ini Pak Bobi. Minta langsung dari Pak Bobi. Pak Jalal ada tambahan Pak Jalal mungkin. Oh ya silakan Pak. Ya, silakan. Ya. Terus terang saja kami sebagai kepala penggerak ini untuk 3 sekolah ini, kami akan masih bingung untuk bagaimana nanti kami memetakan terkait dengan pilihan kelompok mata pelajaran. Ya, kan di kelas 10 naik ke kelas 11 itu mereka nanti akan memilih 4 kelompok mata pelajaran. 4 kelompok mata pelajaran. Kan sebenarnya 5 tapi 1 itu adalah mata pelajaran wajib. Ya, semua dapat, tapi yang 4 ini adalah yaitu yang kelompok mata pelajaran MIPA, kelompok mata pelajaran IPS, kelompok mata pelajaran bahasa dan budaya, dan juga kelompok mata pelajaran prakarya dan vokasi dan prakarya. Ya. Jadi yang jelas sebagai gambarannya, saya perkirakan rata-rata untuk 3 sekolah ini agak sulit untuk menjangkau untuk pelajaran vokasi dan prakarya. Karena memang yang pertama ketersediaan gurunya cuma mungkin main di 3 itu, di 3 kelompok itu, IPA, MIPA, IPS dan bahasa. Cuma sekarang kami bingung bagaimana kami nanti mengelompokkan pilihan-pilihan ini. Di sisi lain bahwa ketersediaan tenaga guru juga harus diperhitungkan. Jangan sampai tinggal 5 milih biologi data ataupun baru misalnya fisika cuma dia pilih sadiki atau hanya menurut pada mata pelajaran tertentu saja. Nah, ini yang kami khawatirkan juga seperti itu. Sehingga ini perlu ada solusi bersama dan perlu ada pencerahan dari pelatih ahli dan juga tim dari PMO pusat maupun provinsi. Karena memang terus terang kami terus terangnya belum dapat format yang Pak untuk peminatan ini. Memang kelihatannya kita secara teoritis mungkin kalau kita kaji di kurikulum itu, di pedoman kurikulum di Permendikbud 54 itu tentang implementasi kurikulum Merdeka, memang di situ sudah ada penjelasan. Cuma itu baru tataran teori, belum dalam kenyataannya. Kami menghayalkan sampai pada kenyataan. Ketika siswa kita biarkan mereka merdeka memilih. Nah, saya khawatir ketika kita arahkan mereka bilang, Pak, ini kurikulum Merdeka, ini ngalami mah diarahkan. Tapi mereka tidak tahu bahwa ini ketersediaan guru juga perlu diperhitungkan. Nah, setelah mereka nanti ada pengelompokan kelompok-kelompok, nah bagaimana nanti mengelola mereka? Karena sekarang kan sudah tidak ada, istilahnya sudah tidak ada peminatan, tapi sebenarnya ada tersirat. Ya, gitu. Saya kira ini Pak yang jadi kendala kami, dan ini harus segera ada solusinya dalam waktu dekat, karena setelah mereka lebaran ini tanggal 9 masuk ke sekolah, kami itu ada fokus pekerjaan kami adalah itu. Makasih Pak. Makasih. Betul Pak Yansur. Jadi ini pemantik ya dari Pak Yansur, Pak Bobi. Pak Bobi minta penjelasan Pak Bobi. Kita ini mungkin tinggal 15 menit ini Pak Bobi. Oke. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala BPMP dan Pak Kasubag, Kepala BPMP ya, mohon maaf.
Kepala BBM dan Pak Kasubag, teman-teman kepala sekolah dan anggota tim PMO Provinsi Gorontalo. Ada beberapa hal yang terkait dengan pertanyaan tadi. Memang fokusnya kita sekarang alhamdulillah. Jadi untuk fokus yang pertama ini, rujukannya itu kan ada dua ya, yang kami selalu ingatkan kepada kepala sekolah dan tim PMO-nya. Pertama, terkait dengan pedoman pembelajaran dan penilaian itu sudah ada. Memang di pedoman pembelajaran penilaian itu memang dia masih garis-garis besarnya. Tetapi ini bisa kita koneksikan dengan Kepmendikbud 56 tahun 2021 terkait pedoman pelaksanaan kurikulum merdeka. Nah, di situ kita lihat di lampiran 2, khususnya di struktur kurikulum SMA, itu bahwa struktur kurikulum SMA dibagi 2 fase, fase E dan fase F. Nah, fase E itu untuk kelas 10, fase F itu untuk 11-12. Nah, pada proses pelaksanaan di masuk ya, tadi kan kita akan bahas yaitu masalah bagaimana proses peminatan. Jadi kalau kita lihat di dalam struktur kurikulum itu jelas banget ada yang disebut kewajiban sekolah, ada kewajiban peserta didik. Nah, terkait dengan peminatan, kewajiban sekolah itu adalah bahwa sekolah wajib menyiapkan. Jadi ini penting ya. Sekolah wajib menyiapkan minimal 3 pilihan. Jadi itu yang harus kita lihat dulu. Jadi di dalam pernyataan Permen itu, satuan pendidikan wajib membuka kelompok mata pelajaran umum dan serta sekurang-kurangnya 3 kelompok mata pelajaran wajib pilihan. Jadi itu dulu. Artinya dari 1 mata pelajaran umum dan 3 ini dan sekurang-kurangnya berarti minimal. Nah, jadi ini yang pertama. Kalau kita lihat dari peserta didik itu wajib ada 2 hal. Pertama, dia wajib mengikuti mata pelajaran dalam kelompok umum, mata pelajaran umum. Yang kedua, ini yang harus kita lihat esensinya. Memilih 4 sampai dengan 5 mata pelajaran dari minimal 2 kelompok mata pelajaran pilihan. Nah, jadi kalau kita masuk ke situ, di situ ada penjelasan mata pelajaran pilihan itu diambil dari 1 kelompok maksimal 3. 3 mapel. Nah, jadi dalam pemilihan peserta didik ini ada 3 case, ada 3 kasus. Kasus pertama yaitu memilih, kan ada 5 mapel ya. Kalau di IPA itu misalkan dia siswa kelas A milih kelas MIPA. Tetap ada kelas-kelasnya, Pak. Ada kelas MIPA, kelas IPA, kelas IPS, kelas bahasa gitu. Misalkan di kelas MIPA. Di kelas MIPA dia memilih, jadi satu siswa itu ada 3 alternatif. Bisa saja dia memilih 3 mapel di mata pilihan IPA, 1 mapel di mata pilihan IPS, dan 1 mapel di pilihan bahasa Indonesia. Kalau dia memilih-milih, berarti 3-1-1. Atau kasus kedua, karena dia adalah maksimal, bisa saja dia milih 2 mapel, 2-2-1, atau 3-2. Jadi kabab di situ dikatakan 2 kelompok mata pelajaran minimal dipilih oleh siswa. Dia tidak hanya boleh memilih 1. Nah, tetapi yang menarik di sini ada di pernyataan terakhir itu harus menyesuaikan minat, bakat, aspirasi peserta didik. Nah, di sini kami diskusi tadi di coaching di sama Pak. Ternyata di pilihan mereka itu memilih 5-5-nya IPA. Misalkan gitu ya. Nah, ini kan yang harus, disitulah proses yang harus kita lakukan. Itu yang menjudgment itu kan nanti ada pertemuan siswa orang tua yang harus didiskusikan terhadap itu tadi. Jadi dia di luar dari konteks tadi. Ketika dia, ya saya mau milih matematika, fisika, kimia, biologi, dan TIK. Kan gitu, ada 5 di situ. Apakah itu yang perlu, sebab di pernyataan terakhir itu ada pernyataan disesuaikan dengan minat, bakat, dan aspirasi peserta didik. Jadi itu kemerdekaan itu yang nah, tetapi saya sudah sampaikan, memang kita nggak bisa menerka kalau kita nggak punya simulasinya. Maksudnya dari misal contoh di siswanya Pak
Pak Saiful itu ada 432 siswa. Harusnya dikelompokkan dulu berapa kelas yang milih MIPA, berapa kelas yang milih IPS, berapa kelas yang milih bahasa. Misalkan kalau seandainya cuma dibuka 3. Itu dulu harusnya. Sebab kita fokus ke yang opsi pertama, satuan pendidikan wajib membuka sekurang-kurangnya 3. Jadi itu dulu, fokus dulu. Dari situ kita akan masuk ke simulasi siswa. Di simulasi siswa ini memang di dalam catatan di waktu kami ada pertemuan dengan itu catatannya adalah harusnya memperhatikan pertama sarana prasarana sekolah, kedua terkait dengan guru, siapa yang apakah ada pengajar atau tidak. Akhirnya dan yang paling penting itu adalah kebutuhan minimum jam mengajar. Nah, ini yang sekali lagi mengapa kami belum bisa, ini nanti kita diskusikan insya Allah itu secara final, karena memang saat ini rata-rata sekolah, baik SMA 2, SMA 3 maupun SMA Muhammadiyah, kalau SMA Muhammadiyah memang sudah ya, tapi yang ada 400 lebih siswa ini memang sekarang ini kami belum mendapatkan data itu tadi. Pertama data kelas, berapa siswa dari 432 siswa ini, berapa yang milih IPA, berapa ya, atau berapa kelas yang terbentuk di kelas IPA, berapa kelas yang terbentuk di kelas IPS, itu yang belum, sehingga simulasi terkait dengan pemilihan peminatan minimal 3 untuk yang wajib, yang peminatannya yang dipilih dengan satu yang lain atau 2 yang atau disebut namanya kalau istilah K13 itu lintas minat. Nah, itu yang sekarang problem base-nya situ. Jadi problem kami juga belum bisa ini, tetapi alhamdulillah sekolah-sekolah sudah punya gambaran terkait dengan pemetaan itu. Ya, memang seperti diakui oleh Pak Saiful maupun Pak Yansur, itu kita belum punya data diagnostik itu ya, asesmen diagnostik yang menjadi landasan kita untuk melakukan simulasi. Itu yang pertama. Jadi kendala kami di situ. Yang kedua, karena ada pertanyaan. Nah, ini juga terkait saya diskusikan tadi sama Pak Saiful juga terkait dengan pemesanan buku. Memang di dalam catatan pertemuan kami dengan tim PMO juga pusat, ya, itu memang diharapkan pemesanan buku itu sesuai dengan minat bakat siswa. Jadi misalkan contoh, nah ini contoh, misalkan di MIPA itu atau gabungan IPS MIPA bahasa itu yang memilih matematika itu ada 120 orang, maka sebaiknya dipesan buku 120 itu. Kan begitu DP prosedur. Nah, itu yang sekarang menjadi kendala. Nah, sekarang sekolah sudah melakukan estimasi. Kan gini ya. Berarti yang harus diingatkan kembali ketika estimasi ini kan ada 2. Bisa tepat, ya kan? Bisa kurang atau lebih. 2 itu kan. Nah, kalau seandainya kurang, nah ini yang perlu diantisipasi. Apakah ini yang juga harus ditanyakan ke pusat. Apakah pemesanan buku ini tadi kan katanya kunciannya sampai 30 April. Ya, jika terjadi kasus bahwa estimasi yang tadi disampaikan oleh Pak Saiful maupun Pak Yansur itu tidak sesuai. Apakah ada gelombang lagi untuk pemesanan buku? Sebab ini terkait karena belum beresnya pemetaan terhadap data untuk siswa itu sendiri. Ya, itu yang mungkin perlu ya, karena urusan masalah itu kan lebih urusan ke manajemen ya, ke pusat ya, atau bagaimana komunikasi ini bisa disampaikan itu. Kalau terkait dengan alhamdulillah dengan implementasi pembelajaran, kami sekarang udah tadi mendorong kalau untuk masalah laporan apa semua itu alhamdulillah sudah beres, dan mungkin teman-teman sekolah ini kami dorong juga insya Allah ketika ada penerapan IKM non sekolah penggerak, kami dorong sekolah-sekolah yang sekolah penggerak ini menjadi benchmark. Alhamdulillah secara administrasi, secara substansi memang kami pelan-pelan kami sudah benahi bersama-sama dengan pengawas, dengan Pak Kepala Sekolah untuk mendorong agar ke depan sekolah-sekolah angkatan 1 itu menjadi benchmark untuk sekolah-sekolah baik sekolah penggerak yang angkatan 2 maupun sekolah penggerak sekolah yang non penggerak yang akan memilih implementasi kurikulum Merdeka. Mungkin itu dari saya Pak Jala ya terkait dengan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bobi, pelatih ahli. Nih, energik sekali Pak Bobi ini. Jadi memang tadi konseptual memang
kalau ternyata kita lihat ini memang untuk asesmen diagnostiknya ini harus segera ini Pak Bobi kayaknya nih. Karena hubungannya juga dengan pembelian buku. Sehingga sebelum implementasi kurikulum Merdeka berarti sudah harus ada buku yang tersedia untuk itu. Sehingga mungkin rekomendasinya kita ketiga sekolah ini sudah harus melakukan diagnostik. Nah, cuma nanti kapan itu nanti masing-masing sudah mempersiapkan sebelum mungkin menjelang pembukaan sekolah lagi ini. Jadi mungkin itu Pak Bobi ya rekomendasinya. Oke, terima kasih Pak Bobi. Tadi ada titipan lagi dari pertanyaannya Pak Ansur tadi. Saya minta Pak Agus untuk membantu. Pak Agus, pertanyaannya gini Pak Agus. Apakah kepala sekolah itu bisa memantau tentang penggunaan akun belajar guru itu dalam pembelajaran Pak Agus? Pak Agus tolong dijawab dulu pertanyaannya Pak Yansur. Oke, ya baik. Saya sudah dengar tadi pertanyaannya, iya bisa Pak, tapi dalam angka persentase Pak. Coba saya share ya. Share dulu screen-nya. Angka-angkanya itu Pak hanya akumulasi gitu. Kita punya dashboard dinas ini, dashboard akun belajar ID ini sebenarnya untuk sama seperti yang dimiliki oleh dinas pendidikan. Platform ini bukan milik Dignas ya, ini milik dari vendor yang pemilik akun belajar itu yaitu Google. Pak Agus. Siap. Ya. Kalau ini sudah bisa Pak, kami bisa buka itu. Oke Pak, cuman ini yang aja, maksud kami gini, kan gini, ini kan platform Merdeka Belajar ini kan sudah diluncurkan Pak di Januari itu, sudah di launching. Artinya paling tidak sudah akan digunakan oleh guru-guru kita maupun siswa itu. Nah, cuma memang kami agak kesulitan. Ketika kami kadang-kadang saya berdialog dengan guru, bertanya pada guru, pakai Lingoli Buti, sudah ada yang pakai apa? Platform Merdeka Mengajar. Oh sudah Pak. Nah, seketika juga saya dialog sudah, tapi saya kurang yakin. Nah, apakah ada link atau ada form atau ada yang bisa memantau ini? Ya. Baik Pak, saya tadi ditanyakan kalau Merdeka Mengajar itu platform ya. Ya, kalau akun belajar ini ya, akun belajar ya. Ya, akun itu sudah Pak, kita sudah buka di sini. Akun belajar ini bisa dibuka ya. Kalau platform Merdeka Mengajar ya saya kira itu dari GTK, nanti kita tunggu aja Pak, apakah itu akan dibagi. Sampai hari ini belum ada itu Pak. Ya, mungkin informasi selanjutnya nanti kita akan carikan. Demikian Pak Jalal. Oke, terima kasih Pak Agus. Ibu Ola memantau Ibu Ola. Sepertinya Ibu Ola bisa memberikan penjelasan. Ibu Ola hadir ya? Kayak Ibu Ola nggak ada ya? Oke, Bapak dan Ibu, mungkin dari sekolah lain selain Pak Yansur, Pak Saprianto ada kendalanya untuk implementasi kurikulum Merdeka, Pak? Ya, kalau untuk kan itu masih sama sih seperti kita semua yang SMA, itu tentang peminatan kelas 11 nanti yang kelas 10 ini. Itu memang kemarin juga waktu di rapat PMO kan sudah usulkan dengan Pak Bobi pelatih ahli, kalau bisa memang ada pertemuan antara 3 sekolah ini untuk merumuskan bagaimana sebenarnya untuk Merdeka Belajar dalam hal peminatan ini, agar tidak boleh dari SMA 3 sendiri, SMA 2 sendiri, SMA 1 sendiri. Ya, perlu ada penyatuan mungkin dalam penetapan. Harus sama Pak Saprianto ya. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Saprianto. Pak Saiful ada? Sudah sama Pak dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yansur tadi Pak. Oke, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang sempat hadir di ruang ini. Waktu kita ini sudah pukul 5:30 ini, sudah menjelang waktu buka.
saya berikan beberapa hal yang menjadi pusat pembicaraan kita tadi, bahwa untuk pembelian buku di ketiga sekolah ini untuk sekolah penggerak ini sepertinya sudah dilakukan, tapi memang terkendala dengan itu pemesanan buku yang memang mungkin target kita punya siswa yang banyak, kemudian kita tidak bisa melakukan pembelian dalam 50 juta ke atas, sehingga trik yang kita pakai adalah melakukan pembelian di bawah dari mengurangi dari 50 juta itu. Nah, sehingga mungkin diwanti-wanti kekurangan dari buku itu, sehingga karena memang di masing-masing sekolah memang belum ada final dari jumlah siswa itu yang didata untuk peminatan itu. Jadi nanti istilahnya masih rai-rai ini. Nah, mungkin itu direkomendasikan, kita akan rekomendasikan ke PMO pusat. Kemudian mengenai IKM juga itu terkait dengan pemesanan buku, yang semua itu berdasarkan pelaksanaannya ini menentukan adalah data siswa itu sendiri. Itu di kelas 11 nanti Pak Saiful ya, kelas 11 yang nanti akan melaksanakan IKM ini, sehingga buku ini akan menunjang. Kemudian hal-hal yang lain yang perlu diperhatikan adalah ini konsepnya ini sepertinya semuanya harus menunjang ini. Guru-gurunya juga harus ada, ketersediaan kompetensinya juga harus ada. Jangan sampai kita mengimplementasi kemudian tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan pada kurikulum itu sendiri. Sehingga mungkin kita sudah temukan beberapa hal yang mungkin teman-teman, Bapak dan Ibu, kita bisa rekomendasikan ke PMO pusat untuk menjadi perhatian kita. Pak Yansur, memang ini masih konsep Pak Yansur. Di Polo belum ada yang bisa kita pegang. Nanti seperti sarannya Pak Saprianto, mungkin pelatih ahli bisa mengumpul lagi 3 sekolah ini untuk membicarakan lebih awal bagaimana persiapan untuk implementasi kurikulum Merdeka. Oke Bapak dan Ibu, saya rasa itu cukup ya untuk pembahasan kita kali ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu kepala sekolah, kemudian yang dari Dinas Dikpora atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Bapak Kepala, PMO sekolah, PMO daerah, kemudian PMO provinsi. Saya mohon izin untuk Pak Amin, masih ada Pak Amin? Sepertinya Pak Amin sudah tidak hadir lagi di forum ini. Dan mohon izin Bapak dan Ibu, kami menyudahi atau mengakhiri kegiatan rapat PMO ini. Saya mohon izin untuk menutup semua sesi diskusi kita, rapat kita, dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.